Hello everybody, balik lagi bersama saya dan bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Jadi di episode kali ini saya akan mengulas sebuah film berjudul Himatwala yang bergenre action komedi, yang mana film ini dibintangi oleh Ajay Devgan dan lain-lain. Secara singkat, film ini bercerita tentang seorang petarung MMA yang kembali ke desa kelahirannya untuk melakukan aksi balas dendam kepada kepala desa yang telah menghancurkan keluarganya. Jadi seperti apakah ceritanya? Lanjut. Film dibuka dengan aksi tarung bebas antara pria Rusia bernama Zubiska dengan mas-mas India yang sebut saja Raffi. Beberapa saat kemudian pertandingan dimulai dan hanya dalam waktu singkat Raffi berhasil menghabisi Zubiska. Setelah itu scene berganti dengan mengendarai kereta api sambil Raffi di desa Ramnagar, sebuah desa terpencil di pelosok India yang dikuasai oleh tuan takur jahat bernama Sher Singh. Yang mana Sher Singh adalah rentenir yang berhasil menguasai seluruh tanah para penduduk. Di lain tempat, kini Sher Singh bersama adik iparnya yang bernama Narayan Das tengah mengumpulkan para masyarakat untuk memberikan pengumuman bahwa bulan depan akan diadakan pemilu. Dan untuk itu, Sher Singh menekan para masyarakat agar kembali memilihnya sebagai kepala desa. Tentu saja masyarakat yang ketakutan hanya bisa menuruti perintah Sher Singh. Di lain sisi, kini Raffi tengah mencari ibunya yang bernama Savitri Devi. Namun sayang, kini rumah ibunya sudah ludes terbakar. Lalu berdasar info dari para penduduk, Raffi lantas menuju ke pinggir desa untuk menemui ibunya. Sesampainya di pinggir desa, Raffi mendadak menangis kala mendapati jika ibu dan adiknya tengah hidup susah dikarenakan diusir dari desa oleh Sher Singh. Setelah memperkenalkan diri pada ibunya, akhirnya mereka berpelukan untuk melepas rindu. Lalu sang ibu bercerita mengenai kehidupannya di masa lalu. Scene berganti dan diceritakan pada zaman dulu Raffi dan keluarganya hidup bahagia dan ayahnya adalah seorang pemuka agama desa yang sangat dihormati. Namun suatu ketika ayah Raffi melihat Sher Singh telah membunuh seorang pria, dan mendapati hal tersebut ayah Raffi berniat memberitahu perbuatan Sher Singh pada para penduduk. Namun di lain sisi Sher Singh telah mengatur strategi dan memfitnah jika ayah Raffi telah mencuri gelang di kuil, dan kemudian Sher Singh mempermalukan ayah Raffi di hadapan para penduduk. Alhasil, akibat tidak kuat menahan rasa malu, ayah Raffi lantas memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan tentu saja hal ini menimbulkan kesedihan yang teramat sangat bagi keluarga Raffi. Selepas kematian sang ayah, Raffi pergi menuju ke rumah Sher Singh untuk membunuhnya. Namun sayang, Raffi gagal dan malah dikejar-kejar oleh pengawal Sher Singh. Saat itulah para pengawal tersebut menuju ke rumah Raffi untuk membakar rumahnya. Di lain sisi, meski Raffi berhasil kabur dan pergi menuju kota, akan tetapi ibu dan adiknya tertangkap oleh pengawal Sher Singh. Lalu ia diasingkan oleh Sher Singh ke pinggir desa. Kemudian Raffi memperbaiki bekas rumahnya yang telah terbakar agar bisa ditempati oleh keluarganya. Di lain sisi, Narayan Das mendapat info jika rumah Savitri ada yang memperbaiki. Lalu Narayan Das bersama pengawalnya pergi ke sana untuk menyegel rumah tersebut. Namun siapa sangka Raffi malah menghajar Narayan Das beserta seluruh pengawalnya. Beberapa saat kemudian Narayan Das pulang ke rumah Sher Singh dalam keadaan babak belur. Nah, tiba-tiba saja Raffi sudah sampai di depan rumah Sher Singh lalu menerornya dengan mengatakan bahwa dia adalah petugas CBI dari kota yang ingin membongkar kebusukan Sher Singh. Di lain sisi, kini putri Sher Singh bernama Rekha baru saja pulang dari kota, yang mana Rekha merupakan wanita yang sombong sama seperti bapaknya. Dan untuk itu Narayan Das bersama pengawalnya lantas pergi menuju ke stasiun untuk menjemput Rekha. Namun dikarenakan telat 10 menit, Rekha malah memarahi Narayan Das. Lalu Narayan Das beralasan jika dia terlambat akibat menghadiri pernikahan salah satu pengawalnya. Namun bukannya memaklumi, Rekha malah menuju ke pernikahan pengawalnya dan membuat kegaduhan di sana. Mendapati hal tersebut, secara kebetulan datanglah Raffi yang mencegah tindakan semena-mena dari Rekha. Lalu dengan keberaniannya Raffi memberi tantangan pada Rekha, jika dia bisa menghancurkan tempat pernikahan maka Raffi akan menghajar dirinya sendiri. Namun apabila Rekha gagal, maka dia harus menari di hadapan penduduk desa. Hingga akhirnya Rekha menyetujui tantangan Raffi lalu menyuruh pengawalnya untuk menghancurkan tempat pernikahan. Namun dengan mudahnya Raffi berhasil menghajar seluruh pengawal Rekha hingga babak belur, yang mana pada akhirnya Rekha harus menari di hadapan para penduduk karena kalah taruhan. Merasa telah dipermalukan, Rekha memberitahukan perbuatan Raffi pada Sher Singh agar balas dendam. Namun di lain sisi, Narayan Das memberitahu Sher Singh bahwa Raffi adalah petugas dari kota,
yang sedang menyelidikinya. Maka dari itu Narayandas menyarankan agar Sersing menyuap Raffi. Beberapa saat kemudian Sersing pergi menemui Raffi dan memberinya sejumlah uang. Namun betapa terkejutnya Sersing kala mengetahui jika Raffi bukanlah petugas CBI, melainkan dia adalah anak dari Savitri Devi. Tentu saja mendapati hal tersebut, Sersing langsung pergi meninggalkan mereka. Sementara itu di lain tempat Reka mencegat Raffi untuk menantangnya. Kemudian Reka melepaskan seekor harimau ke tengah desa. Tentu saja kedatangan harimau tersebut membuat penduduk Ramnagar ketakutan dan segera pergi melarikan diri. Melihat penduduk yang tengah panik membuat Reka yang berada di atas atap lantas tertawa. Namun tiba-tiba Reka malah terpeleset hingga terjatuh tepat di hadapan harimau. Dengan sigap Raffi lantas menyelamatkan Reka. Lalu Raffi berkelahi dengan harimau tersebut. Dan pada akhirnya Raffi berhasil menjinakkan sang harimau dan menyuruh agar harimau itu jangan lagi menyerang penduduk. Alhasil kebaikan Raffi membuat hati Reka menjadi luluh sehingga mulai timbul rasa cinta Reka pada Raffi. Di lain sisi kini tambahlah adik Raffi bernama Padma tengah bermesraan dengan anak dari Narayandas yang bernama Sakti. Melihat sang adik tengah bermesraan dengan anak Narayandas tentu saja membuat Raffi mendadak marah. Dikarenakan Narayandas adalah salah seorang yang telah menghancurkan keluarganya. Namun dikarenakan Padma sudah terlalu bucin, ia terus saja membalas dan memohon agar keluarganya mengizinkannya untuk menikah dengan Sakti. Dan bahkan Padma mengancam jika dia tidak menikah dengan Sakti maka dia tidak akan menikah untuk selamanya. Alhasil karena tidak bisa melihat adiknya bersedih, Raffi pergi menuju ke rumah Narayandas untuk meminta agar Sakti bersedia untuk menikah dengan Padma. Akan tetapi Sakti yang sudah sakit hati menolak permintaan Raffi. Selain itu dengan tegas Narayandas juga menolak permintaan Raffi. Namun di lain sisi ternyata Sersing menyuruh agar Narayandas menikahkan Sakti dengan adik Raffi, dengan harapan agar suatu ketika Padma bisa dijadikan sebagai kelemahan Raffi. Hingga akhirnya Narayandas dan Sakti pergi menemui Raffi dan menyetujui lamarannya untuk menikahkan Padma dengan Sakti. Scene berganti dan kini tampaklah Paman Iqbal yang baru saja pulang haji pergi ke rumah Savitri untuk bertamu. Namun dia lantas disambut oleh Padma yang mana kemudian terbongkar jika sebenarnya Raffi yang selama ini membantunya sebenarnya bukanlah kakak kandungnya. Untuk membuktikan kebenaran tersebut pergilah Padma dan Paman Iqbal untuk mencari Raffi. Dan disinilah Raffi mengakui jika sebenarnya dirinya memang bukanlah Raffi, melainkan dia adalah sahabat Raffi. Diceritakan setelah Raffi kabur dari desa dia bertemu dengannya dan hidup di panti asuhan. Hingga suatu ketika mereka berdua bertemu dengan Paman Iqbal, yang dimana Raffi menjelaskan jika dia adalah anak dari pendeta Ramnagar yang telah lama pergi dari desa. Namun kemudian Paman Iqbal menjelaskan pada Raffi jika sebenarnya ibu dan adik Raffi masih hidup. Alhasil karena saking bahagianya tanpa sengaja Raffi asli malah menuju ke tengah jalan. Dan di saat yang bersamaan dia ditabrak oleh sebuah truk yang secara kebetulan sedang lewat. Dan sebelum meninggoy Raffi asli memberi wasiat pada Raffi palsu agar menjaga ibu dan adiknya, sebab keluarganya di desa adalah keluarganya juga. Dan sejak saat itulah Raffi palsu pergi ke desa Ramnagar lalu mengaku sebagai Raffi. Beberapa hari kemudian akhirnya Padma menikah dengan Sakti. Dan setelah acara pernikahan ternyata ini adalah awal bencana bagi Padma. Sebab ternyata sudah sejak awal Narayandas dan Sakti berniat untuk memanfaatkan Padma dan memperlakukannya lebih buruk dari pembantu, dengan harapan agar Raffi menuruti perintah dari Sersing. Di pagi harinya datanglah Padma yang membawa sebuah surat dan meminta agar Raffi bersedia menandatangani surat tersebut, yang mana surat itu adalah surat pengunduran diri Raffi sebagai calon kepala desa. Kemudian Padma menjelaskan jika Raffi menolak menandatangani surat tersebut maka nanti dia pasti akan disiksa kembali oleh Sakti dan Narayandas. Karena tidak kuasa melihat penderitaan sang adik, dengan terpaksa Raffi menandatangani surat tersebut. Setelah kejadian itu Raffi pergi ke kuil untuk mencari solusi guna membebaskan Padma dari kekejaman keluarga Narayandas. Dari kejauhan datanglah Reka yang memberi solusi pada Raffi. Dan Reka menjelaskan jika nanti dia akan berpura-pura hamil di hadapan ayahnya lalu memberitahu sang ayah jika dia telah dihamili oleh Raffi. Dengan harapan agar Raffi bisa menekan Sersing supaya memerintahkan Narayandas agar memperlakukan Padma dengan baik. Benar saja, setelah Reka mengaku pada ayahnya jika dia telah hamil dengan Raffi, kemudian Sersing membujuk agar Raffi bersedia menikahi anaknya. Dan hal ini dimanfaatkan oleh Raffi dengan meminta beberapa syarat pada Sersing. Baru setelah itu dia bersedia untuk menikahi anaknya. Yang pertama, Raffi meminta agar Narayandas bersikap baik pada Padma.
Dan yang kedua, Raffi meminta agar Sersing menjadikan Raffi sebagai kepala desa. Dan yang ketiga, Raffi memerintahkan agar Sersing mengembalikan seluruh tanah penduduk. Alhasil ketiga syarat tersebut dipenuhi oleh Sersing. Namun pada akhirnya Sakti mengetahui jika semua ini hanyalah akal-akalan dari Raffi dan Reka. Di pagi harinya, Sersing lantas membongkar identitas sebenarnya dari Raffi bahwa dia bukanlah penduduk asli Ramnagar dan dia juga bukan anak dari Savitri Devi. Dengan tujuan agar Savitri tidak lagi mengakui Raffi sebagai anaknya dan agar Raffi segera pergi dari desa. Di lain sisi, meski Savitri merasa terkejut, namun dia tetap menganggap Raffi adalah anaknya. Sebab bagaimanapun juga Raffi telah banyak membantu kehidupannya dan juga warga desa. Setelah itu datanglah Narendra bersama Sakti yang membawa beberapa petarung Street Fighter untuk menghajar Raffi. Meski di awal Raffi sempat hampir tumbang, namun secara kebetulan setelah sang ibu berdoa, datanglah harimau yang menyerang musuh Raffi. Dan alhasil kini Raffi menang melawan mereka semua. Dan di akhir film, saat Raffi hendak membunuh Sersing, sang ibu malah menghentikan Raffi. Dan setelah itu Sersing merasa terharu dan mulai menyadari kesalahannya. Lalu ia pun akhirnya bertobat dan setelah itu film tamat.